Katanya untuk rakyat. Tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Lagi sangat ramai ya, suara keras, lantang dari seorang remaja kepada Gubernur Jawa Barat. Saya hargai dan apresiasi apa yang dia sampaikan. Atas dasar itulah saya mencatat satu persatu, kalimat per kalimat, bait per bait yang diucapkan oleh seorang remaja putri itu. Dan mari kita uji sama-sama ya kebenaran apa yang dia sampaikan, menggugat, mengkritik tajam Gubernur Jawa Barat atas nama pembangunan tetapi menyiksa masyarakat kecil. Rakyat bukan untuk ajang pamer kebijakan. Waduh. Menarik kata-katanya, tersusun rapih bait per baitnya. Mudah-mudahan itu lahir dari pikirannya. Coba kita cek sama-sama nih ya. Katanya pembangunan. Tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek ini dapat diluncurkan. Mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat. Tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan? Atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar bisa hebat dari sebelumnya. Gak semua orang itu bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan maupun bukan berarti melawan. Hari ini kakak rumah gue digusur. Jadi itu bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat, lihat nih. Dibungkus hampir sama pembangunan. Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakyat bukan ajang buat pamer kebijakan. Dan ingat, suara yang disakiti bisa jadi gema yang paling keras. Oke, saya catat Neng, poin per poin, bait per bait. Yang pertama, si Neng itu katanya pembangunan, tapi yang dikorbanin rakyat kecil. Pertanyaan saya, rakyat kecil mana yang dikorbankan oleh KDM atas nama pembangunan? Pembangunan yang sesuai dengan aturan. Mana Neng? Bahkan kita tahu baru pertama kita menjumpai seorang pemimpin yang dengan kemanusiaannya. Ya kan si Neng itu juga di akhir dia katakan, pinta saya cuma satu. Hargai kita sebagai manusia. Justru Kang Deddy di bantaran kali Sungai Bekasi mau beliau rapihkan, ya itu pakai kemanusiaan Neng. Harus dicatat baik-baik ya. Kalau tidak pakai kemanusiaan, beliau hanya pakai kebijakan sebagai seorang pimpinan tertinggi di Jawa Barat. Ya, apalagi jelas yang mendiaminya adalah di tanah milik bantaran kali, itu harus sudah digusur Neng. Kalau tidak pakai kemanusiaan, tanpa diberi kompensasi, tanpa diberi rumah, tanpa dikasih modal untuk ngontrak nih 1 tahun. Bahkan ada yang dikasih rumah pindah. Kalau satu kali lagi Neng ya, itu jangan sampai keliru. Kalau beliau memakai tangan besi tanpa ada kemanusiaan yang menyertainya, disikat aja semuanya. Tanpa harus ada proses dialog, tanpa gubernur langsung turun. Udah Satpol PP kerahkan, semua gusur tanpa terkecuali, bongkar semua bangunan-bangunan yang kemudian mendiami tanah negara.
Faktanya seperti itu enggak, Neng? Enggak, beliau turun langsung sebagai seorang pemimpin, berdialog langsung dengan warganya, ya. Dikasih kompensasi. Enggak tahu ini Neng orang tuanya dapat kompensasi atau tidak. Pasti dapat. Ya. Harusnya dapat ya. Begitu. Yang dikorbanin rakyat kecil atas nama pembangunan. Justru atas nama pembangunan masyarakat tetap diistimewakan. Neng keliru di dalam satu poin itu. Kemudian juga dia katakan proyek-proyek besar terus diluncurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungan yang membuat warga terusir dari rumahnya. Larangan motor apa maksudnya? Larangan anak sekolah berkendara motor. Coba aja telisik manfaat dan madaratnya bila anak sekolah pergi ke sekolah, kalau jaraknya masih bisa dijangkau oleh jalan kaki, ya, lalu pakai jalan kaki, tidak pakai motor, manfaatnya bagaimana, madaratnya bagaimana? Lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak madaratnya? Lebih banyak manfaatnya. Termasuk menunjang urusan kesehatan. Kan kaki ini mesti digerakkan, minimal olahraga dari rumah ke sekolah. Orang tua kita dulu biasa melakukan itu. Ya, anak-anak sekarang kenapa manja? Warung di berapa meter pakai motor. Ke sekolah berapa meter pakai motor. Alhasil apa? Menjadi generasi yang lemah. Ya, epesmer. Begitulah faktanya. Jadi kesehatannya juga kemudian bagus bila jalan kaki. Kemudian yang kedua ada perjuangannya. Ya. Demi untuk mencari ilmu, rela jalan kaki. Itu positif semua. Apa negatifnya apa? Hah? Saya kira nyaris tidak ada negatifnya. Larangan berkendara motor anak-anak sekolah. Atau apa maksudnya larangan motor itu apa? Sekolah tanpa wisuda, menghilangkan wisuda. Coba ini juga cek, Neng, ya. Apakah ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak madaratnya? Yang jelas orang tua siswa senang dengan kebijakan Kang Deddy yang seperti ini. Kalau Neng masih sekolah, ya mungkin Neng berkecukupan. Kelihatan sih dari gayanya ya, mungkin cukup. Tidak ada beban kalaupun harus bayar wisuda dan lain sebagainya ya. Tapi yang lain, Neng. Yang lain. Termasuk larangan study tour, ini kan nyambung larangan study tour, larangan wisuda. Ini urusan keberpihakan kepada ekonomi orang tua. Faktanya demikian. Proyek besar katanya itu. Proyek apa? Seolah-olah ini proyek pemerintah. Ini bukan proyek pemerintah, ini proyek rakyat. Proyek orang tua. Gubernur itu melihat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di Jawa Barat, maka mengeluarkan kebijakan itu. Manfaatnya lebih besar. Madaratnya apa coba? Urusan larangan wisuda. Madaratnya apa? Anak-anak sekolah tidak bisa apa gitu, madaratnya apa? Kan tetap bisa wisuda. Tetap bisa rame-ramean. Cuma kreativitas yang ditonjolkan itu adalah harus dilahirkan dari anak-anak siswa-siswinya. Bukan ngondang band dari luar, menimbulkan biaya, iuran, dan lain sebagainya. Kan positif semua itu. Kenapa Anda gugat gitu, Neng? Kan aneh. Makanya di awal saya katakan,
bagus narasinya, tertata kalimatnya, bait per baitnya. Pertanyaan kita, apakah orisinil ini lahir dari pikiran si Neng atau itu aja? Ya mudah-mudahan orisinil. Tapi kritikan Anda Neng ya sangat bertentangan dengan realitas di lapangan. Faktanya demikian. Kemudian katanya untuk rakyat, tapi rakyat kecil yang dikorbankan tadi udah ya. Kadang mikir, apa ini untuk pembangunan atau hanya untuk validasi agar terlihat beda dan dicap hebat? Apakah ini benar untuk pembangunan atau hanya untuk validasi agar dianggap beda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya? Cek aja nih. Kemanfaatan untuk gubernur apa? Kalau menghasilkan efek buruk bagi masyarakat, ya kan Neng ngomong nih supaya dianggap beda, dianggap hebat. Berarti kan dianggap positif oleh masyarakat. Bener gak Neng? Tidak dianggap negatif. Berarti kan bagus. Apakah ini untuk pembangunan? Ya jelas untuk pembangunan. Kan banjir udah jelas terasa kan Neng. Jadi bukan hanya untuk pembeda. Pembeda iya. Ada pemimpin sebelumnya tidak sama. Tidak seperti ini. Tapi untuk pembangunannya memang iya. Saya kira untuk pembangunannya memang iya. Bukan hanya untuk sekedar validasi. Kalau hanya untuk sekedar validasi, nah ini ya bisa dicek lah di lapangan seperti apa. Kemudian, diam bukan berarti rela dan teriak bukan berarti melawan. Iya, saya sepakat. Diam bukan berarti rela dan teriak bukan berarti melawan. Iya, cuma melayangkan kritik. Dan saya sebagai warga Jawa Barat juga melayangkan kritik balik kepada Neng ya. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong ya. Minta kami satu, dihargai sebagai manusia. Tadi di awal saya sudah katakan. Bila gubernur bertindak tidak memakai rasa kemanusiaan. Maka penggusuran itu tanpa ada proses dialog dengan warga yang akan digusur. Yang itu mendiami tanah negara. Nggak perlu ada proses dialog. Biasanya kan seperti itu. Kalau ada proses pembersihan bangunan. Tidak ada pemimpin, biasanya pemimpinnya tidak turun tuh. Satpol PP-nya yang turun untuk membersihkan. Biar masyarakat yang digusurnya berhadap-hadapan dengan Satpol PP. Gubernur caranya nggak demikian. Turun langsung. Ada dialog dengan masyarakat. Dikasih kompensasi. Yang melanggar membangun di atas tanah negara dikasih kompensasi. Apa itu bukan bentuk kemanusiaan tingkat dewa nih? Makanya begitu Neng ya. Karena rakyat bukan buat ajang pamer kebijakan. Iya, bukan untuk pamer kebijakan. Memang iya, tapi rakyat harus diselamatkan. Ya. Dari banjir, dari pinjol, dan lain sebagainya. Dan itu proses penyelamatan masyarakat yang dilakukan oleh KDM. Dari hari pertama dia kerja. Ya, begitu Neng. Bukan pamer kebijakan. Gak apa-apalah pamer, yang penting manfaatnya terasa oleh masyarakat. Dan saya lihat cuma Neng doang yang ngomong kayak gitu. Makanya kembali lagi di awal, apakah benar ini pikiran orisinil dari Neng ini atau ada yang menuliskan naskahnya lalu dihafal dengan sempurna oleh si Neng itu dengan mimik muka yang meyakinkan. Kemudian suara yang disakiti bisa jadi gema yang paling keras. Iya, suara yang disakiti tetapi disakitinya oleh orang yang tidak layak untuk menyakiti. Kalau maksudnya gini, gimana ya? Gini, kalau warga
mendiami tanah milik dia sendiri, punya legalitas formalnya bahwa itu tanahnya, lalu digusur oleh negara, lalu digusur oleh gubernur, atas nama apapun itu penggusuran, maka bolehlah ya merasa disakiti karena tanah miliknya lalu dirampas oleh negara atas nama pembangunan. Boleh merasa tersakiti, merasa disakiti. Tapi kalau jelas-jelas membangun di atas tanah negara, lalu negara butuh untuk membereskan bangunan itu di dalam rangka menyelamatkan warga itu sendiri, lalu dikatakan sebagai menyakiti, lah ini kan harus ada kesadaran dong. Anda membangun itu di atas tanah siapa? Harus ada kesadaran dong. Kesadaran dong, sadar diri dong. Begitu Neng ya. Sempurna saya membaca bait per bait yang dikeluarkan oleh Sineng itu. Dan itulah konklusinya. Silahkan siapa yang ngaco di sini, simpulkan ya, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.